Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya untuk safety talk kita pada pagi hari ini mengenai pengaruh COVID-19 terhadap proses safety di industri terutama. Sebelum kita mulai, nanti kita akan membahas tentang mengenai bagaimana pengaruh dari kebijakan, terutama kebijakan dari pemerintah terhadap protokol kesehatan, terhadap kebijakan WFH, working from home, di industri maupun di tempat kerja, terutama teman-teman yang mungkin di sini sudah bekerja di industri ataupun bekerja di kantoran yang mungkin saat ini sedang merasakan yang namanya PPKM, di mana semua, terutama di Jawa dan Bali ya, di mana semua perkantoran itu tidak boleh hadir 100% langsung. Bahkan ada yang sudah menutup 100% dari tempat kerjanya masing-masing. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai proses safety terhadap adanya kebijakan dari pemerintah untuk menghindari COVID-19 ini. Berdasarkan seperti kita ketahui, berdasarkan penelitian bahwa terjadinya peningkatan kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pengaruh dari lockdown, entah itu dari lockdownnya ataupun dari kebijakannya, terutama di industri-industri yang bersifat esensial, baik itu di industri petrokimia ataupun di industri oil and gas, di mana kita ketahui banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana kejadian kecelakaan kerja. Kalau di Indonesia kita tahu baru-baru ini ada kecelakaan kerja baik itu di Kilang Balongan maupun di Kilang Cilacap. Dan di luar negeri juga ada contoh bagaimana adanya kebocoran gas dan juga kecelakaan di Incheon di Korea. Ini juga terjadi pada saat lockdown gara-gara COVID-19. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Mungkin sebelum kita mulai pembahasan safety talk kita pada pagi hari ini, sebelum kita membahas bersama dengan narasumber kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Olaf Kevin Suja, di mana beliau ini merupakan salah satu narasumber dan juga salah satu dari konsultan Fapro, konsultan senior Fapro yang memiliki pengalaman yang sudah cukup tinggi ya, baik itu dalam bidang hal safety dan juga proses kontrol di industri, karena beliau ini memiliki pengalaman baik itu dalam training dan juga melakukan peningkatan SDM, baik itu di bidang safety dan juga proses kontrol di berbagai bidang industri. Beliau ini merupakan lulusan dari Sarjana Teknik Kimia Universitas Indonesia yang juga memiliki gelar double degree dan sudah berkarir dan bergabung bersama PT Fapro Indonesia sudah cukup lama dari tahun 2015, sehingga memiliki pengalaman baik itu dari sisi proses dan juga safety-nya. Kemudian untuk pembicara kedua atau narasumber kita yang kedua yakni Pak Lee Hendrik Kusnadi yang merupakan juga konsultan senior dari PT Fapro Indonesia. Beliau ini merupakan sarjana lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya dan juga sama-sama berkarir di PT Fapro Training Indonesia. Sudah banyak memiliki pengalaman baik itu dalam hal mentraining dan juga peningkatan SDM, baik itu di industri maupun di politeknik di bawah Kementerian Perindustrian. Oke, langsung saja ya kita mulai untuk safety talk kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dari narasumber kita yang pertama, yakni Bapak Olaf Kevin Suja. Nah, di sini mungkin Pak Olaf kita akan membahas mengenai apa sih pengaruh ataukah apakah benar memang pengaruh dari COVID-19 ini terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di industri ini. Apakah benar-benar karena kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih misalnya, ataukah memang adanya kelonggaran dari sisi safety terhadap kebijakan yang diimplementasikan di suatu proses, di mana kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian baik itu kecelakaan kerja, kebakaran kilang gas, kebocoran kilang gas yang terjadi pada saat proses lockdown ini ataupun proses yang tidak normal seperti saat ini, karena yang kita tahu mungkin terjadi pembatasan tenaga kerja di situ sehingga terjadi
pengurangan ataupun kelonggaran terhadap konsentrasi dari Sidney Septi. Mungkin yang pertama kita tanyakan dulu kepada Pak Olaf Kevin Sujah. Bagaimana Pak Olaf Kevin Sujah menurut pandangan Bapak, dan juga apakah ada analisa secara akademis terhadap peningkatan kecelakaan kerja di masa lockdown seperti saat ini? Silakan Pak Olaf Kevin Sujah. Ya, makasih Pak Rian. Mungkin pertama-tama sih, maaf Pak Rian, mungkin bisa tolong di mute dulu mic-nya karena kelihatannya suaranya feedback. Oke. Ya, pertama makasih dulu Pak Rian. Ya, jadi untuk mengenai pertanyaan pertamanya dulu ya, kayak apakah sendirinya itu ada kenaikan dari kasus dari kasus-kasus kecelakaan proses yang terjadi. Ini asli pun untuk pastinya itu ada sedikit perdebatan. Tapi jelas dari tahun 2020 di mana kita ngelihat cukup banyak ada sejak lockdown ini dimulai sekitar di bulan Mei dan Maret 2020 di tahun lalu. Ini tidak hanya di Indonesia tapi ada di beberapa tempat itu terjadi cukup banyak kenaikan kecelakaan dalam skala proses. Yang saya masuk dalam skala proses ini berbeda dengan kecelakaan pribadi atau personal ya. Yang dimaksud beda dengan kalau kecelakaan yang akan ada pekerja jatuh di tempat kerja atau ada pekerja yang ada melakukan kesalahan yang bikin dia menjadi fatalitas atau ada kecelakaan. Yang dimaksud di kecelakaan proses di sini itu kecelakaan yang terjadi yang akhirnya itu menyebabkan kecelakaan dalam skala pabrik atau proses yang skala besar. Yang sebagai contoh kalau di Indonesia ini kita lihat dalam 2021 terutama sih di Pertamina kita lihat ya ada dua kasus dalam tahun ini sendiri, itu yang di Kilang Cilacap, yang satu lagi di Kilang Balongan. Jadi yang paling baru ini di Kilang Cilacap di 11 Juni kemarin itu terjadi ledakan di salah satu tangki benzena, dan ini terjadi cuma beda sekitar 2-3 bulan dari 29 Maret itu di Kilang Balongan ada kecelakaan juga di tangki penyimpanan BBM. Jadi di Indonesia sendiri sih mungkin agak susah kalau untuk bilang apakah benar ini kenaikan terjadi karena memang banyak kenaikannya dari Pertamina, dan untuk sekarang ini mungkin ini apakah faktornya lebih terjadi karena ke Pertaminanya sendiri atau secara internal ada faktor yang mempengaruhi Pertamina di kecelakaan, bisa juga terjadi karena faktor itu juga. Tapi kalau kita lihat keluar Indonesia pun aslinya cukup banyak kasus yang kita lihat itu terjadinya kecelakaan di nggak cuma di Indonesia aja tapi juga bahkan di industri-industri lain di luar oil and gas. Jadi kalau ini pun mungkin yang paling besar tahun lalu itu ada kasus di Beirut, yaitu ledakan di sisi pergudangan. Tapi itu juga pun, kalaupun itu kita singkirkan karena di kasus Beirut yang waktu itu ada faktor politik dan faktor ekonomi negara yang juga sebelum COVID pun itu sudah cukup parah yang terjadi ledakan massal di pergudangan. Tapi di negara-negara lain pun itu banyak kecelakaan yang mungkin salah satu yang paling besar itu di Mei tahun lalu itu ada kecelakaan di India, itu di salah satu provinsi di selatan ada kebocoran di gas styrene di salah satu pabrik polimer di sana, yaitu LG Polymer di bulan Mei. Ini kecelakaan yang cukup besar yang skalanya kalau lihat sejarah kecelakaan industri itu menyaingin dulu ada kecelakaan Bhopal yang beberapa tahun lalu itu merupakan salah satu dibilang kecelakaan non nuklir yang cukup parah dari industri. Itu salah satu kebocoran yang cukup parah. Dan di luar India pun ada kayak contohnya di Italia, di Naples itu di bulan Mei yang sama juga itu ada ledakan di pabrik plastik juga, di pabrik biji plastik yang tadi juga sama Pak Rian udah sebut. Jadi ada di Incheon di Korea itu di bulan Julinya. Jadi sejak terjadinya lockdown di global seluruh dunia yang bisa kita lihat itu sekitar bulan Maret atau Mei tahun lalu, itu cukup banyak kejadian-kejadian seperti ini, yaitu kecelakaan di ledakan di proses itu yang terjadi dalam periode 1 tahun yang mengarah sampai sekarang. Yang di Indonesia sendiri itu kita merasakan di bulan Maret dan Juni ini, tapi kalau kita lihat secara gambar besar pun itu kelihatannya ada tanda-tanda kuat menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan proses di seluruh dunia itu meningkat. Untuk yang tadi Pak Rian tanyakan, apakah ini disebabkan oleh
kebijakan lockdown atau kebijakan apa, ini pun sendiri ada bisa dibilang lebih ada pengaruh, tapi belum tentu disebabkan karena lockdown. Karena memang kebijakan lockdown itu seringkali tidak bisa dihindari karena memang diperlukan ya, karena kondisi pandemi sudah sangat parah di Indonesia pun ini kita kondisi pandeminya sudah kasusnya meningkat sekarang Indonesia nomor 1, tapi di belahan dunia pun itu juga banyak kasus sama. Jadi lockdown ini memang protokol yang diperlukan yang seringkali memang untuk menyelamatkan nyawa ini diperlukan. Tapi dalam implementasinya ini sendiri kadang itu ada pengaruh terhadap industri proses yang kita nggak ngelihat, yang hasil akhirnya itu menjadinya banyak kelihatannya itu mengarah kepada kecelakaan di proses yang terjadi, yang nanti mungkin Pak Hendrik sendiri bisa ngebahas juga kenapa ini bisa terjadi. Tapi ada bukti kuat sekali ini, sepertinya ada kenaikan yang cukup pesat dari jumlah kecelakaan yang terjadi ini di industri proses itu. Nah, jadi dari jumlahnya itu cukup banyak, nggak cuma di industri oil and gas, tapi juga kita lihat di polimer, di pada pergasan itu banyak kasus-kasus ini yang terjadi. Satu sih yang pola yang kelihatannya cukup banyak muncul, terutama itu ini kita lihat kelihatannya cukup banyak terjadi, terutama di di sisi bagian penyimpanan. Jadi di sisi storage, kalau yang kita lihat Pertamina sendiri, untuk materialnya sendiri itu berbeda. Kalau yang di Cilacap kemarin itu berhubungan dengan bensin, sementara kalau yang kita lihat di bulan Mei di Balongan itu tangki BBM. Tapi itu dua-duanya terjadi di tempat penyimpanan, yang kalau di kasus Pertamina itu di tank farm, jadi di tangki-tangki penyimpanannya beneran. Yang penyebabnya sendiri ini kalau Pertamina karena masih cukup baru, nah ini masih banyak didebatkan. Ada beberapa yang bilang itu problem listrik statis, ada yang bilang itu ada kebocoran, ada beberapa lain investigasi dan teori lain yang ini perlu waktu untuk kita ketahui. Tapi kasus penyimpanan ini makanya terjadi juga di tempat lain tuh banyak terjadi memang di sisi penyimpanan, yang tadi saya bilang di India itu yang kasus di kebocoran gas styrene itu juga sama, itu di storage penyimpanan gas styrene. Jadi karena dia pabrik polimer, styrene itu bahan dasar kalau yang bikin polystyrene, dan di situ terjadi reaksi berbahaya yang reaksinya menghasilkan panas yang akhirnya menyebabkan terjadi ledakan dan kebocoran. Sama juga dengan yang di Incheon yang tadi disebut di Korea, kebocoran gas itu terjadi di bagian loading antara truk dengan tangki, diduga itu terjadi listrik statis lompatan yang begitu mengisi. Sama untuk yang di Naples ini yang masih agak kabur karena apinya cukup besar, tapi kelihatannya dari yang kita lihat kecelakaan-kecelakaan yang meningkat dalam terakhir ini banyak itu terjadi di storage. Dan ini sendiri pun ini saya sengaja meninggalkan contoh yang Beirut, karena Beirut pun itu kelihatannya ada banyak faktor politik yang di situ juga, tapi itu pun aslinya terjadi di kasus di sisi penyimpanan. Jadi dia ada penyimpanan bahan-bahan berbahaya dari kuantitas besar, yang kalau kita lihat faktor utama yang banyak terjadi ini adalah pada saat penyimpanan, pada saat terjadinya lockdown, pengawasan itu kelihatannya melonggar di sisi penyimpanan, dan bahan-bahan berbahaya ini tidak di-handle dengan benar, dan dari faktor berbeda, baik itu ada percikan listrik statis, ada kebocoran, ada reaksi, akhirnya mengarah jadi ledakan proses. Itu yang bisa kita lihat narasi umum yang kelihatannya bisa kita samakan dari kasus-kasus berbeda ini. Jadi kelihatannya cukup banyak faktornya itu disebabkan oleh itu. Jadi kalau itu ada kita lihat, walaupun belum bisa dibilang pasti, tapi ada bukti sangat kuat yang kita lihat bahwa kelihatannya ini ada peningkatan jumlah kasus. Oke, terima kasih Pak Olak terhadap penjelasannya. Tadi sudah disebutkan bahwa memang secara kuantitas ada peningkatan jumlah kasus yang terjadi selama masa lockdown ini, di mana kita tahu sejak tahun 2020 ya, dimulai dari tahun 2020 sudah beberapa peningkatan kasus atau terjadinya kecelakaan kerja, baik itu ledakan maupun kecelakaan kerja di dalam dan juga luar negeri. Nah, sebenarnya yang ingin kita gali terlebih dalam itu faktor selain dari sisi kebijakan pemerintah tentunya, di mana
kita tahu terjadi pembatasan para pekerja sehingga mungkin konsentrasi berkurang terhadap dari segi safety-nya. Mungkin adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan peningkatan kecelakaan kerja di industri ini semakin meningkat, terutama di masa pandemi saat ini? Mungkin kita tanyakan langsung pada narasumber kita yang kedua, Pak Hendrik. Mungkin dari pandangan Pak Hendrik, faktor apa saja selain dari kebijakan tentunya yang dengan kondisi seperti ini tentunya bukan hanya menyulitkan bagi seluruh industri, tapi juga karyawan juga sulit karena keterbatasan tenaga kerja, otomatis keterbatasan tenaga juga untuk berkonsentrasi ataupun fokus terhadap baik dari segi proses dan juga harus dari segi safety-nya. Jadi terjadinya kekurangan ataupun kelonggaran konsentrasi di sini. Mungkin adakah faktor lain Pak Hendrik selain itu Pak Hendrik? Baik, ya terima kasih Pak Rian. Kalau kita melihat ya tadi sebenarnya dari Pak Olaf juga sudah menyampaikan ada tren peningkatan kecelakaan dalam skala besar yang terjadi dalam proses terhadap proses ya yang terjadi selama masa pandemi ini. Ya tidak bisa kita pungkiri bahwa masa pandemi ini merubah kondisi-kondisi normal operasional yang sudah dilakukan oleh perusahaan ya. Misalkan di industri, tentu saja kita tahu industri sudah menerapkan keamanan proses yang sangat baik dibandingkan dengan pekerjaan kantoran. Tetapi di masa pandemi ini semuanya berubah karena banyak hal-hal yang tidak normal gitu ya, yang mungkin bisa kita lihat dari beberapa faktor mengapa banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi selama masa pandemi itu kita bisa melihat dari beberapa faktor ya. Yang pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Olaf dan juga sempat disinggung oleh Pak Rian, bahwa ada pembatasan ya dari pemerintah ini kan melakukan restriction ya, pembatasan lockdown ataupun pembatasan kegiatan yang termasuk juga di industri, di mana akibatnya industri jadi tidak bisa berfungsi secara normal. Mungkin ada di beberapa kasus di beberapa daerah di beberapa negara yang pemerintahnya mewajibkan melakukan lockdown sehingga mau tidak mau perusahaan atau pabrik atau industri harus di-close, harus ditutup. Nah, industri itu kan tidak mudah untuk sekedar tutup kayak kita buka tutup lampu gitu ya. Tetapi industri harus ada prosedur shutdown-nya, kemudian nanti begitu lockdown-nya sudah dibuka, harus mulai produksi lagi, dia harus melakukan starting up lagi. Nah, ini yang kita melihat ada kecenderungan proses shutdown dan proses starting up ini yang bisa juga menyebabkan naiknya tingkat kecelakaan di industri. Ya, karena prosedur shutdown dan prosedur starting up di industri itu tidak mudah. Jadi mungkin ada bisa jadi karena dibatasi oleh pemerintah harus tutup, prosedur lockdown-nya tidak dilakukan dengan benar atau mengambil shortcut atau ada langkah-langkah shutdown yang di skip atau yang dilompati. Begitu juga ketika starting up. Karena buru-buru pengen cepat gitu ya, ada langkah-langkah yang mungkin di skip dalam starting up. Itu salah satu faktor. Yang kedua, dari pembatasan pemerintah juga membatasi tenaga kerja. Ya, kalau misalkan di Indonesia kita tahu tenaga kerja juga dibatasi 25% atau 50% tergantung dari daerahnya. Nah, ini juga menyulitkan untuk industri, di mana tenaga kerja untuk melakukan operasional atau memonitor proses produksi itu kan sudah diefektifkan ya untuk di industri. Jadi jumlahnya juga sudah optimal seperti itu. Kalau kita harus meng-cut 50% atau menjadi 25%, maka akibatnya adalah operator yang bekerja itu harus menjadi multitasking yang sebelumnya mungkin dia tidak terbiasa untuk melakukan multitasking tersebut ya. Jadi ini yang bisa menjadi faktor. Nah, terutama juga kaitannya dengan starting up dan shutdown tadi. Kalau misalkan dia harus melakukan starting up dengan shutdown yang prosesnya tidak mudah, dengan jumlah personel yang terbatas, itu juga bisa mempengaruhi. Ya, itu salah satu faktor yang juga mempengaruhi. Faktor ketiga mungkin bisa kita lihat dari terkait dengan pandemi ini adalah mungkin karena kondisi pandemi ini menyulitkan bagi industri, ada penurunan penjualan, penurunan produksi, dan lain sebagainya, mengalami kesulitan keuangan, sehingga budget atau anggaran dari
industri tersebut juga ikut terbatas. Ya, industri terbatas sehingga ada anggaran-anggaran, pos-pos anggaran yang terpaksa harus dikurangi. Ya, misalnya untuk maintenance, kemudian untuk beberapa hal-hal yang mungkin tidak penting. Nah, ini yang juga bisa berpengaruh. Tadi sudah disampaikan Pak Olaf bahwa banyak kejadian-kejadian ini kita lihat di proses penyimpanan. Ya, proses penyimpanan itu sebetulnya juga bukan proses yang simple, karena penyimpanan itu mungkin ada kondisi-kondisi penyimpanan yang harus dijaga. Nah, mungkin hal-hal ini yang terlewatkan ketika industri tersebut ingin meng-cut budgetnya. Jadi mungkin seperti maintenance peralatan, maintenance tools-tools yang ataupun utilitas yang mungkin dianggap tidak esensial tapi sebetulnya esensial gitu ya. Jadi ini juga menyebabkan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan atau munculnya kejadian kecelakaan tersebut. Nah, seperti kita lihat juga mungkin faktor lain yang diperhatikan juga yang sudah saya sempat singgung adalah faktor utilitas. Jadi seperti di industri, utilitas itu merupakan nyawanya bagi industri, di mana tanpa utilitas proses tidak akan berjalan. Nah, utilitas selama masa pandemi mungkin harus melakukan shutdown atau shutdown dan starting up. Utilitas ini tidak mudah ya. Kalau kita misalnya utilitas seperti air, kemudian steam atau listrik atau yang lainnya itu harus terus dijaga bahkan selama kondisi penyimpanan. Seperti kita lihat kasus di India yang penyimpanan gas styrene itu dari industri tersebut tidak memperkirakan bahwa akan terjadinya degradasi terhadap styrene, yang dimana seharusnya ada utilitas yang digunakan untuk menjaga kondisi penyimpanan supaya dia tidak terdegradasi. Atau kita bisa lihat misalkan seperti kejadian yang terjadi di Pertamina, walaupun investigasinya masih terus berlanjut, ada yang bilang karena petir, ada yang bilang karena macam-macam ya, tapi mungkin saja salah satu faktor juga utilitas, yaitu nitrogen blanketing misalnya, yang untuk menjaga kondisi atmosfer di dalam tangki BBM supaya dia tidak muncul uap berbahaya, itu dikurangi ataupun ditutup karena kondisi pandemi, sehingga akibatnya begitu ada percikan bisa terjadi ledakan ataupun kebakaran. Itu salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi. Jadi ini juga harus kita perhatikan ketika kondisi pandemi, faktor-faktor ini. Jadi tadi sudah disampaikan dari sisi starting up, dari sisi shutdown dan starting up, kemudian dari sisi tenaga kerja yang terbatas, lalu juga ada dari sisi prosedur yang dilompati ya, kemudian masalah budget anggaran ya yang juga mungkin harus dikurangi, dan juga dari sisi utilitas. Jadi industri harus melakukan mapping sebetulnya mana bagian-bagian yang kritikal. Jadi bagian-bagian proses mana yang kritikal yang tidak boleh di shortcut atau diambil jalan pintas dan tidak boleh dikurangi ya. Lalu bagian-bagian mana yang esensial yang mendukung proses kritikal itu juga harus dilihat, mana yang harus terus jalan dan mana yang bisa dikurangi seperti itu. Dan kemudian juga di masa pandemi ini industri juga harus melakukan training terhadap karyawannya ya, di mana karyawannya yang tadi bekerja misalnya dalam satu tim 10 orang mungkin sekarang hanya diperbolehkan masuk separuhnya 5 orang, maka bagaimana si satu tim dalam 5 orang ini bisa melakukan pekerjaan 10 orang, itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak serta-merta dipaksa gitu ya, 10 orang tiba-tiba jadi hanya 5 orang dipaksa melakukan pekerjaan 10 orang dengan dibiarkan begitu saja. Tentu saja ini akan perlu penyesuaian, jadi perlu training oleh industri bagaimana supaya si karyawan ini bisa melakukan multitasking. Ya, itu mungkin sedikit beberapa faktor yang bisa kita identifikasi dari kejadian-kejadian selama masa pandemi ini. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Hendrik. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor selain dari shutdown dan juga restart yang tiba-tiba, karena pada pandemi ini kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Terkadang kasus COVID melonjak tinggi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan atau restriction terhadap karyawan yang bekerja baik di seluruh sektor, terutama di sektor esensial juga tetap
tetap kena imbasnya ya. Kemudian ada dari segi ekonomi ya, otomatis ketika terjadi pembatasan dan juga lockdown atau PPKM seperti saat ini, ekonomi juga menurun, daya beli menurun dan tentunya akan mengurangi dari budget maintenance yang mana biasanya kalau budget maintenance itu sudah dianggarkan, maka kekurangan budget atau terpuruknya ekonomi ini akan mempengaruhi juga dari sisi industri itu. Dan yang terakhir adalah tadi sudah disebutkan bahwa adanya kekurangan dari tenaga kerja ataupun kurangnya tenaga-tenaga yang harusnya ada di situ untuk membantu berjalannya proses secara aman. Nah, di sini mulai dikurangi karena kebijakan pemerintah tadi. Namun mungkin ada pertanyaan Pak Hendrik dari salah satu peserta kita ya. Menurut Bapak, faktor apa saja yang perlu diperhatikan, terutama dari segi safety setelah melalui proses lockdown? Artinya ketika sebuah industri ataupun sebuah pabrik itu sudah melewati proses lockdown dan tiba saatnya untuk memulai ataupun memulai proses kembali, restart kembali, itu faktor apa saja sih Pak yang harus ataupun paling penting kita perhatikan sebelum kita mulai proses, terutama dari segi safety-nya seperti apa yang harus kita perhatikan untuk menjadi konsentrasi kita bersama agar proses ini bisa berjalan secara lancar. Artinya ketika terjadi proses lockdown, mungkin ada dari departemen-departemen ataupun dari sisi-sisi utilitas mungkin yang tidak beroperasi, tentunya dari kalau sebagai contoh kalau kita lihat di pipa-pipanya ada scaling ataupun fouling di situ. Nah, selain itu apa aja yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita harus lakukan pembersihan terlebih dahulu, ataukah harus kita lakukan cleaning terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, silakan Pak Hendrik. Oke, baik. Ya, jadi mungkin bisa kita lihat ya dari proses tadi ada pertanyaan ya, dari proses starting up-nya apa yang harus diperhatikan. Yang jelas kalau misalkan untuk dalam proses industri ya selalu kita katakan safety first, artinya kita harus selalu memperhatikan keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja ini baik keselamatan kerja personel maupun keselamatan kerja dari prosesnya sendiri. Jadi yang pertama tentu saja dari sisi personel ya, kita harus memastikan bahwa resiko-resiko yang bisa menyebabkan kecelakaan ataupun menyebabkan cedera pada saat karyawan itu kembali masuk itu harus diperhatikan dengan baik. Jadi protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik. Tetapi dengan dijalankan protokol kesehatan tentu saja ada pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan. Nah ini juga mempengaruhi ya. Jadi pada saat proses starting up harus dipastikan bahwa informasi-informasi kritikal yang seharusnya dimiliki oleh karyawan untuk melakukan starting up itu sudah tersampaikan dengan baik atau sudah dipahami dengan baik. Bagaimana kemarin proses shutdown-nya, apa saja utilitas-utilitas yang masih berjalan, apa utilitas yang dimatikan. Lalu bagaimana kita bisa melakukan pengkondisian terlebih dahulu sebelum starting up dimulai. Jadi apa yang harus ada langkah-langkahnya, apa yang harus dinyalakan terlebih dahulu, apa yang harus dipanaskan terlebih dahulu, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga dari sisi informasi tersebut juga harus dipastikan kemarin kondisi pada saat shutdown-nya dalam kondisi seperti apa. Apakah kondisi itu masih sama atau tidak. Jadi harus dilakukan monitoring terlebih dahulu juga terhadap kondisi selama shutdown atau selama pabrik atau industri tidak beroperasi. Apakah ada perubahan misalkan temperatur ataupun tekanan selama kondisi penyimpanan misalnya ya, itu harus diperhatikan. Sehingga ketika starting up kita sudah mengetahui apa yang harus di-adjust atau disesuaikan supaya proses starting up ini bisa berjalan dengan aman. Itu yang harus diperhatikan sih Pak Rian. Oke, berarti saya bisa menambahkan dikit juga, Pak. Ya, silakan Pak Lep. Ya, tadi saya sih aslinya pengen nambahin aja dari poin Pak Hendrik, terutama untuk sisi personel ya. Karena tadi memang benar personel tuh ya sekarang ini pada saat karena mau nggak mau ini proses juga seringkali itu terganggu sama
kondisi ekonomi yang tadi Pak Hendrik juga udah bilang faktornya. Dan dalam kondisi ekonomi nggak cuma kita aja ya, tapi di banyak negara juga yang kita lihat di mana ini semua industri ya itu mengalami pengaruh dari lockdown, hampir semua industri itu mengalami pengaruh. Itu kita lihat juga karena kondisi ekonomi itu banyak yang tadi dibilang ukuran tim itu menyusut dan karena baik itu mereka mengurangi skala produksi atau ada masalah supply chain atau memang kondisi ekonomi perusahaan itu kurang bagus, jadi ada banyak alasan terjadi pengurangan. Dan tadi ada satu faktor multitasking, tapi ini kita juga ngelihat ke depan karena sekarang Indonesia ini karena kemarin kita tren dari COVID itu sempat kita melandai, terus sekarang kita menaik lagi. Jadi begitu kita pada saat awal tahun lalu, begitu dampak awal pertama COVID itu ngenain secara ekonomi, banyak tim itu mengalami penyusutan. Tapi seiringnya COVID itu mulai membaik di awal pertengahan tahun lalu sebelum naik lagi, itu perusahaan-perusahaan mengalami tadinya pengurangan tim, terus kemudian mereka mengalami pengestaffan ulang. Jadi tadinya yang kondisi ekonomi yang buruk, mereka mengurangi ukuran tim, sekarang mereka men-staff full lagi begitu lockdown ini. Sekarang ini juga begitu COVID naik, saya imagine sih ya, walaupun data belum masuk, itu nanti akan terjadi penyusutan tim juga. Nah ini naik turun dari ukuran tim itu kan menyebabkan terjadinya pekerja keluar masuk dengan industri. Ada sebagian yang keluar sementara terus nanti masuk ke industri yang sama, tapi ada juga yang keluar mereka pindah ke industri lain dan akhirnya itu akan masuk staff-staff baru yang mungkin belum ada pengalaman industri, kemudian dia harus masuk untuk mengisi posisi yang lama. Nah ini perlu diperhatikan juga untuk bergerak ke depannya, karena ini kita, ya walaupun sekarang angka COVID menaik, tapi kita nggak mau itu dan pemerintah udah mengambil langkah yang semakin ekstrim untuk mengurangi. Dan saat pun nanti COVID menurun dan industri mulai nanti memulai operasi lagi dan staff itu mereka melakukan pekerjaan ulang lagi, itu perlu diperhatikan untuk staff-staff yang baru ini bahwa mereka tadi itu training dan onboarding masuk kepada kegiatan-kegiatan operasi itu dilakukan dengan benar. Jadi pastiin mereka udah tahu informasi benar, terutama kalau ini ngambil staff dari industri yang berbeda. Jadi kalau sekarang yang kita lihat itu di masa pandemi dan juga resesi di beberapa negara itu banyak sekali human capital yang pindah dari satu industri ke industri lain, yang ini bisa baik bisa buruk, itu tidak ada positif, cuma memang kejadian itu. Jadi tapi perlu diperhatikan pada saat pergantian ini, training dan onboarding begitu ada staff ganti masuk industri itu perlu diperhatikan dengan benar. Karena kalau ada staff baru yang belum terinformasi seperti tadi Pak Hendrik bilang tadi, dalam jumlah besar masuk ke industri, itu momen-momen atau kecelakaan seperti ini risikonya terjadi jadi lebih besar. Karena kita ada banyak staff yang tidak berpengalaman masuk ke industri, banyak staff yang berpengalaman mungkin keluar, ada yang milih masuk industri lain, ada yang milih mungkin kerja untuk pensiun atau yang lainnya. Jadi perpindahan staff ini satu hal faktor juga yang mungkin pengen saya tekan juga perlu diperhatikan ekstra. Begitu nanti bergerak ke depannya kalau keluar dari lockdown. Karena kalau banyak staff baru yang sebelumnya belum pernah bekerja di proses ini atau dari industri lain, itu training dan penekanan informasi-informasi kritis perlu ditekankan dengan benar dari perusahaan. Karena kalau ada miskomunikasi di situ, nah itu bisa terjadinya fatal. Ya, itu mungkin sedikit saya mau menambahkan aja, Bar ya. Oke, terima kasih Pak Olap dan juga Pak Hendrik atas jawabannya. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu faktor berkurangnya ataupun meningkatnya kecelakaan kerja bisa jadi karena dari faktor sumber daya manusia itu sendiri, yang mana terjadi pengurangan dari segi tim berkurangnya. Dari segi tim yang harusnya mungkin awalnya 10 dan ini cuma boleh masuk 5, tentunya konsentrasi juga harus meningkat dan juga fokus juga akan terpecah bagi para sumber daya manusia ataupun operator-operator tersebut. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa itu salah satu faktor ataupun masalahnya. Kalau misalnya kita sudah tahu kita bakal menghadapi masalah seperti itu, apa ada sistem ataupun ada strategi khusus nggak Pak, menurut Pak Hendrik ataupun Pak Olap ini untuk menanggulangi masalah tersebut? Sebagaimana kita tahu
yang kita lihat contohnya kayak di Pertamina. Harusnya Pertamina ataupun perusahaan yang seperti di Korea itu harusnya bisa menjadi leading industri, terutama di kondisi seperti saat ini. Bagaimana walaupun dalam kondisi pandemi, walaupun dalam kondisi pembatasan tenaga kerja, harusnya mereka yang sudah memiliki sistem yang sudah mungkin bisa dikatakan yang sudah baik, di mana Pertamina juga merupakan salah satu perusahaan kelas dunia. Tapi kenapa tetap bisa kecolongan gitu Pak? Kecolongan dalam artian tetap terjadinya kecelakaan, terutama di masa pandemi. Harusnya dengan sumber daya manusia yang mereka miliki dan juga sistem yang mereka miliki, harusnya mereka sudah bisa mengantisipasi keadaan seperti itu. Entah itu dengan bekerja dari rumah, karena kita tahu teknologi yang mereka gunakan juga sudah canggih. Bahkan ketika mereka ataupun perusahaan-perusahaan besar ini kecolongan, bagaimana nanti industri yang kecil yang memiliki sumber daya yang terbatas, bagaimana mereka harus melakukan ataupun menghadapi kondisi seperti ini. Mungkin dari Pak Hendrik ataupun Pak Olaf bisa menjawab bagaimana sih strategi yang baik yang bisa diimplementasikan untuk seluruh industri, terutama industri kelas menengah ke bawah yang kita tahu memiliki keterbatasan, baik itu dari sisi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan lain-lain. Silahkan Pak Hendrik ataupun Pak Olaf yang ingin menjawab. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Jadi seperti yang disampaikan ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa diantisipasi atau dilakukan oleh industri-industri ini. Yang pertama, industri-industri ini harus melakukan prioritas ya, menerapkan skala prioritas. Mana proses yang kritikal, mana proses yang esensial, mana proses yang tidak esensial. Itu juga harus dilakukan prioritas ya. Jadi mana prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan atau tetap dijalankan misalkan selama masa lockdown atau pada saat masa pembatasan, mana proses-proses pendukung yang esensial yang juga tetap harus dijalankan, dan mana proses-proses yang bisa dikurangi ataupun dimatikan seperti itu, di shutdown. Itu yang pertama dari skala prioritas. Yang kedua, industri harus membuat contingency plan atau rencana cadangan atau rencana darurat, dan juga mitigation plan, rencana untuk mengurangi dampak ya apabila terjadi sesuatu. Jadi kita sudah harus berpikir satu langkah ke depan. Kira-kira apa yang bisa terjadi dari pembatasan-pembatasan ataupun pengurangan-pengurangan yang dilakukan. Jadi itu juga harus dipersiapkan bagaimana rencana ataupun prosedur tanggap daruratnya dan bagaimana pengurangan dampaknya atau mitigation plan-nya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah sempat disinggung Pak Rian juga, bagaimana kita bisa memanfaatkan penggunaan teknologi. Jadi kalau misalkan di kantoran kan kita juga sudah bisa misalkan meeting yang tadinya face to face kita alihkan ke Zoom. Nah, di industri juga banyak sebenarnya teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk walaupun terjadi pengurangan tenaga kerja, itu masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Misalkan kita tahu misalkan di industri tank farm, penyimpanan seperti di Pertamina, itu kita bisa melakukan monitoring itu menggunakan drone misalnya. Ya, itu bisa dimanfaatkan teknologi-teknologi yang terbaru. Nah, industri harus mengidentifikasi mana hal-hal atau prosedur yang bisa digantikan dengan teknologi sehingga bisa lebih aman baik dari sisi proses safety, dan mana yang tetap harus dikerjakan oleh manusia. Nah, yang harus dikerjakan oleh manusia yang tetap harus masuk misalnya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ini saya kira 3 hal ini yang menjadi yang bisa dilakukan oleh industri untuk mengantisipasi kondisi pandemi saat ini. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Olaf. Ya, saya sih setuju tadi banyak dengan poinnya Pak Hendrik. Cuma mungkin saya mau, terutama tadi karena Pak Rian juga menanyakan kenapa Pertamina atau itu malah yang perusahaan besar ini kok yang bisa kecolongan. Kondisi ini, kenaikan ini saya pengen nekenin aja sih, malah memang secara human capital, secara HR, secara teknologi, harusnya perusahaan besar itu yang punya keuntungan ya, karena mereka punya lebih banyak resource yang lebih bisa digunakan. Tapi masalah untuk sekarang ini, yang tadi karena banyak faktor itu adalah lockdown, tutup buka itu bikin proses harus shutdown dan startup lagi. Ini jadinya malah lebih rentan terhadap perusahaan-perusahaan besar dengan proses-proses yang skalanya masif. Karena untuk perusahaan yang kecil,
memang resource mereka untuk menangani bahaya dan yang lain-lain itu lebih minim ya dibanding perusahaan besar. Tapi untuk perusahaan dengan proses-proses skala menengah ke bawah, umumnya mereka malah sebelumnya, terutama kalau kayak di Indonesia, itu mengandalkan malah prosesnya yang batch atau semi batch. Jadi di mana mereka itu bekerja dengan produksi itu per porsi-porsi. Jadi di mana mereka kalau mau produksi itu sudah ada target kayak, oh hari ini kita produksi berapa ton, besok berapa ton lagi. Jadi itu proses yang secara dari sifatnya itu gampang untuk di startup dan shutdown. Yang jadinya begitu mengalami lockdown, mereka tetap mengalami efek ekonomi, tapi secara proses karena operasinya sudah biasa itu dilakukan startup dan shutdown, jadinya efeknya itu menjadi lebih risiko terjadi kecelakaan jadi lebih kecil. Bukan tidak ada, tapi lebih kecil. Sementara untuk proses yang skalanya sangat besar, kayak contohnya Pertamina yang dia produksi BBM dalam kuantitas yang besar, dan juga tentu produk-produk lain, proses startup dan shutdown-nya itu menjadi sangat lebih kompleks. Karena mereka biasanya itu proses dijalankan 24 jam, 7 hari seminggu, untuk berapa hari dalam setahun. Tiap kali mereka startup shutdown, risiko terjadi kecelakaan menjadi lebih besar. Jadi ini untuk Pertamina juga, walaupun mereka punya human capital dan teknologi yang lebih banyak bisa diandalkan, risiko yang mereka hadapi itu jadi lebih besar. Jadi malah saya ingin tekankan untuk mereka yang perusahaan skalanya besar ini, mapping dan penekanan tadi yang di plan untuk dibikin sama Pak Hendrik ini harus lebih difokuskan lebih dalam lagi. Karena mereka yang memegang risiko lebih besar. Karena kemungkinan terjadi error itu lebih besar dari mereka, dan konsekuensinya kalau terjadi itu juga jauh lebih fatal. Jadi perusahaan besar ini harus tekankan. Dan tadi juga yang Pak Hendrik tekankan itu untuk penggunaan teknologi. Itu memang secara teknologi banyak yang bisa, tadi Pak Hendrik bilang benar, itu banyak kita bisa mengandalkan teknologi untuk beberapa, baik untuk monitoring atau yang lain. Tapi ini juga tadi yang saya pengen tekankan Pak Hendrik, itu kenapa penting kita identifikasi mana yang bisa dilakukan teknologi, mana yang tetap harus dilakukan manusia. Karena dalam proses digitalisasi di industri, walaupun kadang digital itu bisa mengurangi kemungkinan risiko human error, itu juga ada kita masukin faktor munculnya bad actor, jadi aktor-aktor yang berniat buruk. Baru-baru ini ada kasus di Amerika sekitar bulan lalu, itu baru di bulan Juni atau Mei, itu salah satu pipeline minyak terbesar, salah satu yang terbesar di Amerika itu terkena hacking. Karena prosesnya itu banyak terotomasi, mereka banyak terintegrasi, tapi itu jadi nyambung ke internet, di mana sekarang sih masih diinvestigasi, dan investigasinya belum tahu kemana, karena bahkan melibatkan dari kayak FBI dan aparatur security negara Amerika yang sangat masif. Tapi mereka pun itu sampai mendeteksi ini aktornya dari mana, yang banyak yang bilang itu hacker dari Cina atau dari Rusia. Tapi karena dalam pengarahan digitalisasi ini, walaupun kita ngurangin resiko terjadinya kecelakaan dari sisi safety, muncul aktor-aktor buruk ini juga, yang itu satu faktor yang perlu dipertimbangin perusahaan besar yang mereka punya infrastruktur masif, yang kadang begitu switch ke digital, jadi ada aktor-aktor buruk ini kemungkinan muncul. Yang ini jadi satu yang mesti diperhatikan juga, yang kadang membatasi kenapa digitalisasi itu perlu diperhatikan. Atau paling nggak, kalau kita mau ganti ke proses yang mengandalkan teknologi, perlu ada rencana, perlu ada infrastruktur bagaimana supaya hacker dan aktor-aktor lain ini tidak bisa tembus ke sini. Yang kadang ini juga terhambat bukan dari sisi teknologi, tapi terhambat dari sisi human resource, karena kalau kita pakai teknologi yang lebih kompleks, lebih canggih, apakah operator di lapangan juga bisa menggunakannya? Itu kadang jadi pertanyaan juga, karena kayak contoh yang di Amerika itu ada beberapa kasus itu yang dilihat itu kayak kebocoran oleh hacker itu kadang terjadi bukan karena teknologi sendiri, tapi kadang malah dari operatornya. Bukan operatornya salah SOP, tapi nggak ada SOP, kayak contohnya password untuk akses itu dia mungkin password sistemnya sudah secure, tapi password untuk aksesnya itu disimpan sama operator di HP atau komputer pribadi, yang itu lebih gampang di hacking. Yang itu jadi problemnya kalau internet. Jadi mungkin sistemnya sendiri nggak bisa ke hacking, tapi kalau kita simpan password di
alat-alat yang di luar sistem itu yang lebih gampang di-hacking, jadi lebih rentan juga. Jadi itu yang jadi problem untuk isolasi, dan ini sama tadi yang PT bilang, ini semua nekannya malah lebih besar kepada industri yang skala besar. Karena kalau mereka skala besar, itu target untuk hacker yang juga lebih menarik. Kalau hacker perusahaan skala menengah mengecil itu mereka tidak terlalu ingin sering menarget, karena juga biasanya kalau mereka kan hacking itu, kalau yang itu mereka itu tujuannya mereka hacking, terus mereka bilang kalau ingin pengunciannya kita lepas, mereka minta biasanya biaya ransom gitu loh, dibayar berapa dan nanti otomatis virusnya dihilangin. Nah kalau mereka target perusahaan kecil itu biasanya nggak terlalu logis, karena biasanya ransom yang mereka dapat balik tidak terlalu besar. Kalau mereka target perusahaan besar, ini mereka tahu di perusahaan yang ada juga uang untuk membayar capital. Jadi sekarang ini situasinya cukup aneh, di mana aslinya industri-industri besar ini malah yang sekarang lebih rentan di dalam kondisi shutdown ini. Jadi dan terutama ini semua juga dipengaruhi terhadap kondisi COVID di masing-masing negara. Karena kita lihat ini sejak pandemi dimulai itu tahun lalu, negara-negara itu beda-beda penanganannya. Ada negara yang cukup bagus karena mereka di awal itu mengimplementasi lockdown dengan kuat. Jadinya itu kalau kita lihat itu gelombang kasus COVID-nya itu mereka cukup stabil, ada kenaikan satu, tapi habis itu biasanya stabil landai. Yang problem itu kalau di negara yang kasus COVID-nya terjadi itu naik turunnya cukup spiking gitu loh. Karena biasanya lockdown ketat, terus pelonggaran, jadi banyak kasus naik lagi, terus nanti lockdown lagi. Dan ini jadi ngebikin lebih banyak kasus di mana harus shutdown, startup. Jadi kayak kenapa makanya kasus ini banyak terjadi kayak negara kayak contohnya ya Indonesia kita selalu terpaksa, tapi contohnya Italia, karena Italia di awal itu juga mengalami kenaikan kasus yang cukup serius, salah satu yang paling awal di dunia. Terus sama juga dengan India dan Amerika juga yang mengalami hacking itu juga sama, karena Amerika juga sama posisi terparah dunia. Jadi kadang kondisi bagaimana negara nanganin ini juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Yang cenderung kalau negara-negara yang stabil kayak katakan New Zealand atau mungkin Australia atau kayak itu mereka kasus-kasus ini lebih dikit, karena bukan karena orang di industrinya lebih kompeten, tapi karena juga karena mereka tidak harus startup dan shutdown dengan frekuensi yang lebih tinggi dibanding negara lain. Nah, jadi ini mungkin beberapa sih yang mungkin mau saya tambahin untuk memperkuat poin Pak Hendrik tadi. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Olap dan juga Pak Hendrik yang sudah dijelaskan secara rinci ya mengenai bagaimana kenapa justru yang perusahaan besar yang kecolongan, kemudian kenapa dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki sistem yang complicated itu harusnya bisa menggunakan teknologi, tapi kenapa justru mereka yang banyak kecolongan ataupun sulit untuk beradaptasi dengan kondisi seperti saat ini. Ya mungkin dari para peserta yang ada ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, kami mengundang kepada seluruh peserta, silahkan bisa langsung on video, ataupun jika memang tidak mau on video bisa melalui chat yang ada di layar monitor untuk berdiskusi dan menanyakan sesuatu yang mungkin ada ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, saya masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak Hendrik dan juga Mas Olap, yang mungkin juga jadi pertanyaan bagi para operator-operator di luar sana, di mana tadi disampaikan bahwa proses itu harus berjalan baik, efektif, dan juga efisien, dan juga harus dilakukan monitoring dan juga inspeksi, baik itu sebelum dan juga selama dan juga setelah proses lockdown, ataupun ketika kita ingin melakukan restart kembali untuk semua proses yang ada di pabrik. Nah, salah satu kunci dari efektivitas dari proses itu sendiri adalah komunikasi efektif, yang mana komunikasi ini juga berperan penting, baik itu di lapangan ataupun di tempat kerja. Bagaimana kita harus mengkontrol ataupun memonitoring setiap keadaan up to date yang ada di lapangan, terutama kalau kita berbicara mengenai industri-industri yang esensial seperti industri oil and gas dan juga industri-industri kompleks, industri petrokimia. Salah satu kegiatan efektif komunikasi yang sering kita lakukan di lapangan itu adalah tentunya toolbox meeting ataupun safety meeting sebelum kita melakukan pekerjaan. Nah,
Ini biasanya dilakukan untuk kita mengetahui keadaan para pekerja, keadaan ataupun target kerja kita seperti apa, kemudian apa tantangan dan juga bahayanya bagaimana, kemudian APD apa yang harus kita gunakan. Nah, ini sangat penting. Namun dalam kondisi seperti ini kita tahu bahwa safety meeting ataupun toolbox meeting itu biasanya kita membuat suatu kelompok ataupun dalam satu shift kerja. Sebelum bekerja kita berkumpul. Nah, ini kan menimbulkan suatu kerumunan ataupun perkumpulan yang dimana pada masa ini sangat dilarang, Pak. Menurut Pak Hendrik dan juga Mas Solat, bagaimana kita menanggulangi mengenai safety meeting ataupun toolbox meeting ini? Kita meniadakan toolbox meeting ini ataupun menghindari toolbox meeting ini tanpa menghilangkan esensi ataupun nilai dari toolbox meeting ini, sehingga komunikasi-komunikasi di lapangan itu tetap bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Mungkin bisa dijawab dari Pak Hendrik ataupun Pak Olap, silakan. Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Rian terkait dengan bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif ya, terutama dalam safety atau toolbox meeting. Yang pertama yang tidak boleh dihilangkan adalah safety first ya. Jadi keselamatan personel itu yang utama. Jadi bagaimanapun protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh WHO maupun oleh pemerintah itu harus tetap dijalankan. Jadi tetap jaga jarak, misalkan dalam jarak 2 meter ya, diberi jarak 2 meter, lalu tetap gunakan masker. Kalau sekarang bahkan disarankan menggunakan masker ganda seperti itu ya. Kemudian juga tetap membatasi orang, misalkan kalau misalkan dilakukan dalam ruangan, maka tetap harus dibatasi jumlah orangnya sesuai dengan kapasitas ruangan tersebut. Atau akan lebih baik apabila bisa dilakukan di luar ruangan atau di udara yang terbuka. Ya. Jadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan komunikasi yang efektif? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh industri. Yang pertama mungkin bisa dilakukan adanya yang namanya pre-briefing. Ya, pre-briefing itu misalkan materi-materi untuk toolbox meetingnya atau briefingnya itu sudah bisa di-share terlebih dahulu melalui media komunikasi, misalnya WhatsApp ataupun SMS ataupun email seperti itu, sehingga dari anggota tim itu sudah bisa membaca terlebih dahulu apa yang nanti akan dibicarakan, sehingga juga mengurangi durasi dari toolbox meeting. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan metode pairing ya, jadi berpasangan, jadi supaya bisa tidak menimbulkan kerumunan di dalam satu kelompok, jadi bisa bergantian seperti itu. Jadi toolbox meetingnya bisa dilakukan bergantian, walaupun mungkin tidak jadi lebih panjang gitu ya, karena tidak efektif, tetapi tentu saja akan lebih aman karena tidak menimbulkan kerumunan seperti itu. Dengan diberikan pre-briefing, maka kalau sifatnya bergantian, durasinya bisa lebih singkat, maka yang tadinya misalkan untuk 10 orang kita melakukan safety toolbox selama 10 menit, dengan pairing dikurangi jumlahnya misalkan hanya 2 orang, tetapi ada pre-briefing sebelumnya, kita bisa mengurangi durasinya sehingga yang tadinya 10 menit itu bisa digunakan untuk seluruh anggota tim. Itu beberapa trik yang harus dilakukan. Yang kuncinya sebetulnya adalah planning dan organization ya. Jadi bagaimana melakukan perencanaan dan organisasi sesuai dengan kondisi masing-masing di tempat kerja. Misalkan lokasi, apakah bisa ditentukan lokasinya di mana yang lebih aman, kemudian medianya apa yang digunakan, apakah bisa menggunakan media elektronik ataupun secara virtual ataupun atau menggunakan media-media yang lain, yang media komunikasi misalnya menggunakan handphone ataupun yang lain yang bisa digunakan untuk komunikasi tersebut. Kemudian juga planning untuk perencanaan, misalnya jumlah orangnya, lalu bagaimana posisi tempat duduknya atau misalnya posisi berdirinya, lalu bagaimana hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, apakah misalnya perlu adanya misalnya kalau misalnya di dalam ruangan, apakah jendelanya dibuka agar ada aliran udara yang berputar, ataupun bagaimana si industri menyiapkan misalkan masker. Jadi apabila misalnya karyawan ataupun anggota tim tersebut tidak menggunakan masker yang proper, bisa menggunakan atau disediakan masker dari industri yang
dari perusahaan yang menggantikan masker tersebut sehingga lebih aman. Jadi beberapa hal ini yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan. Mungkin ada tambahan dari Pak Olaf? Makasih sih Pak Hendrik. Ya, tadi sih saya setuju, terutama untuk yang pre-briefing ya. Terutama karena ini bisa mengandalkan banyak media, tapi untuk sih ini juga penekanan pre-briefing ini banyak tergantung terhadap manajer, shift leader, shift supervisor, foreman, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena mereka yang harus inisiatif untuk memimpin, dan utama untuk pre-briefing ini kalau bisa menyiapin materi atau yang lain untuk paling nggak ningkatin bagaimana informasi bisa tersebar dengan efektif di antara para staff ya. Untuk penyebaran informasi sekarang media komunikasi online banyak yang bisa diandalkan ini untuk pre-briefing, yang kalau memang di kita sih budaya pakai WhatsApp ya, dan WhatsApp sendiri saya bilang itu efektif karena semua orang bisa baca, tapi mungkin juga perusahaan sekarang bisa mikir untuk mengandalkan beberapa banyak aplikasi lain lagi yang lebih terstruktur, karena satu problem dari WhatsApp itu adalah chat itu biasanya tidak terstruktur dan kadang bisa tertutup. Kalau ada chat informasi baru, informasi lama itu tertutup. Jadi ada banyak sekarang media komunikasi yang paling nggak bisa buat ngepin atau ngenekanin poin tertentu yang kita pengen jaga supaya nggak hilang di rentetan berita. Jadi banyak faktor yang bisa banyak aplikasi yang bisa diandalkan. Untuk dari sisi protokol medis tadi Pak Hendrik juga udah bilang banyak untuk dari penyedia masker, tapi juga yang saya tekan sih satu juga ke depan ini vaksinasi kalau bisa itu yang menjadi standar kita kalau ke depan itu untuk para staff, karena ya itu saat sekarang ini dimanapun itu cara paling efektif untuk kita ngurangin risiko terjadinya penularan. Yang ya bagus sih sekarang kalau dilihat perusahaan itu secara inisiatif sih mau untuk mendorong staffnya untuk mendapatkan vaksin. Kalau itu satu faktor yang bisa kita lihat bagus untuk di semua industri. Yang sering jadi masalah itu kan lebih terhadap ketersediaan ya, yang itu kadang itu di luar kendali perusahaan. Tapi secara umum selalu kalau bisa itu perusahaan kalau bisa mendorong pekerja-pekerja yang untuk mendapat vaksin itu paling efektif ke depan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan COVID. Jadi itu satu sih yang utama yang menjadi paling kunci, karena itu yang paling efektif. Terutama kalau udah mayoritas dari fase vaksinasi, kalaupun ada beberapa yang tidak bisa divaksin karena ya mungkin ada faktor-faktor kesehatan lain yang mungkin mereka tidak bisa tervaksinasi. Kalau mayoritasnya sudah tervaksinasi, risiko penyebaran itu sudah sangat berkurang, karena kalaupun ada yang satu tidak tervaksin terkena COVID, yang lain tervaksin itu tidak bisa kemungkinan terkena COVID-nya jadi lebih rendah juga. Jadi ini sih selalu yang menjadi kunci, kalau bisa didorong staff yang mendapatkan vaksin, kalau bisa mendorong vaksin yang memang kalau untuk sekarang sih semua ini lebih dari lebih banyak dari effort pemerintah. Tapi pemerintah pun tuh banyak mendukung perusahaan untuk bantu koordinasi, paling nggak koordinasi untuk vaksinasi, karena ya memang biasanya untuk pekerja terutama karena ini dinamika di Indonesia ya, kita banyak pekerja begitu mereka kerja itu tidak di daerah asal, dan sekarang kalau kita misalnya tinggal bukan di daerah asal, misalnya kontrak atau di tempat lain yang pekerja misalnya di sekitar area pabrik, untuk kalau mereka mau vaksinasi pakai channel pemerintah itu kan mereka harus mengurus kayak surat domisili atau yang lain-lain, dan itu kadang menjadi barrier untuk pekerja untuk mengambil vaksin yang bikin kadang menjadi terlambat. Jadi kalau untuk perusahaan coba bikin inisiatif, bisa baik itu perusahaan itu yang koordinasi acara vaksin sendiri atau paling nggak ada inisiatif atau beri waktu untuk kepada pekerja supaya mereka ngurus persyaratan supaya mereka bisa divaksinasi. Jadi baik memberi time off, bisa kasih 1-2 hari pekerja untuk ngurus surat domisili atau yang lain, supaya nanti mereka, dan juga tentu beri waktu supaya mereka kalau mau divaksin mungkin bisa dikasih hari yang day off untuk misalnya mereka supaya bisa dapat kesempatan vaksin. Karena ini memang berat di perusahaan awal, tapi ke depan jangka panjang ini akan jauh lebih efektif, karena kalau staffnya sudah divaksin, risiko terjadi penyebaran itu akan jadi jauh lebih rendah. Jadi ini untuk sekarang inisiatif yang harus diperkuat dari seluruh perusahaan kalau bisa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Olaf dan juga Pak Hendrik.
Bagaimana? Apakah ada dari rekan-rekan di sini yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini? Silakan. Ya, jika belum ada lagi pertanyaan, baiklah, tadi ya kami kita sudah membahas mengenai Safety Talk dengan topik ringan kita pada pagi hari ini, bagaimana COVID-19 itu mempengaruhi tingkat kecelakaan kerja di industri. Mungkin sampai di sini untuk acara Safety Talk kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, baik itu kepada Bapak Lee Hendrik Kusnadi maupun Bapak Olaf Kevin Suja yang sudah bersedia untuk sharing pada pagi hari ini kepada seluruh peserta mengenai faktor ataupun dampak COVID-19 terhadap peningkatan kecelakaan kerja baik itu di industri maupun di tempat kerja. Terima kasih Pak Hendrik, Olaf, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rian. Terima kasih banyak Pak Rian. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung dan sudah ikut bergabung dalam acara Safety Talk kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat dan memberikan suatu wawasan ataupun insight baru bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang sudah ikut ataupun join pada acara kita pada pagi hari ini. Tentunya teman-teman bisa menunggu ataupun mengikuti kembali acara Safety Talk kita di kesempatan yang lain, tentunya dengan topik-topik yang ter-up-to-date dan topik-topik yang terbaru yang dapat menambah ilmu pengetahuan ataupun wawasan kita nantinya. Tunggukan nanti, silakan tunggu infonya untuk Safety Talk kita selanjutnya tentang topik apa, dan silakan join kembali untuk agenda kita berikutnya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.